Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasturi ZM dengan nomor induk mahasiswa A11120004. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis novel Bumi Manusia tokoh Minke pada teori Sigmund. Yang pertama, id. Id bekerja hanya berdasarkan prinsip keinginan, kesenangan, dan kenikmatan. Id yang menghendaki agar segala keinginan, kesenangan, dan kenikmatan segera terpenuhi. Tokoh Minke memiliki id yang cukup tinggi, dibuktikan dengan perilaku Minke yang rela melakukan apa saja demi kekasihnya Annelies. Bahkan ia rela meninggalkan pemondokan dan pindah ke rumah Annelies tanpa menghiraukan amarah ayahandanya. Yang kedua, ada ego. Ego Minke dalam dirinya cukup baik. Minke mencoba mengendalikan dirinya yang ingin melakukan sesuai kehendaknya. Seperti saat ia kembali ke Surabaya. Selepas menghadiri pengangkatan jabatan ayahandanya, ia rela pulang ke pemondokan, bukan rumah Annelies, karena mempertimbangkan keselamatan Annelies dan Nyai Ontosoro. Karena ia menyadari ada yang mengikutinya. Walaupun ia sangat ingin pulang ke rumah Annelies, ia menahan diri demi keselamatan kekasihnya. Yang terakhir ada superego. Wujud superego berupa aturan-aturan dalam lingkungan yang memberi alternatif kepada ego agar sesuai dengan nilai moralitas yang sesungguhnya yang terdapat pada masyarakat. Superego juga ditemukan pada tokoh Minke. Terbukti pada saat Minke di kota, ia dipaksa berjalan merangkak mendekati ayahandanya. Sebenarnya ia tidak rela karena baginya semua orang memiliki derajat dan kedudukan yang sama, sehingga tidak pantas jika harus merangkak di hadapan orang lain. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia seorang pribumi Jawa dan harus tunduk pada tata krama dan tradisi Jawa. Analisis psikologi tokoh Minke berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham H. Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologi. Kebutuhan tempat tinggal. Selain kebutuhan akan makanan, terpenuhnya kebutuhan tempat tinggal juga merupakan ciri-ciri dari pemenuhan kebutuhan fisiologi. Kebutuhan tempat tinggal Minke terdapat dalam kutipan berikut. Tanpa mengetuk pintu kamar pemondokanku, Robert Surhoff, di sini tidak kupergunakan nama sebenarnya. Masuk. Kebutuhan tempat tinggal selain pemondokan juga terpenuhi dengan tawaran Nyai Ontosoro. Tawaran Nyai Ontosoro diterima Minke sehingga kebutuhan tempat tinggal tokoh Minke terpenuhi. Berikut kutipannya. 5 hari sudah aku tinggal di rumah mewah di Wonokromo. Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, selain pemondokan tempat tinggal Minke, Minke juga tinggal di rumah mewah di Wonokromo atau rumah Nyai Ontosoro, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan Minke akan tempat tinggal telah terpenuhi. Yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan rasa aman merupakan suatu kebutuhan ketika individu dapat merasakan keamanan, ketentraman, kepastian, dan kesesuaian dengan lingkungannya. Keberadaan Minke di rumahnya Nyai Ontosoro menjadi identitas terpenuhnya kebutuhan akan rasa aman tersebut. Kehadirannya tersebut mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dari Nyai Ontosoro dan Annelies. Seperti pada kutipan berikut ini. Pribumi yang baik, pribumi juga baik. Ibuku juga pribumi, pribumi Jawa. Kau tamuku Minke, ucap Annelies. Mengandung nada memerintah. Baru aku menghembuskan nafas lega. Terima kasih, ujar Minke. Menurut Maslow, seorang yang merasa tidak aman akan mencari perlindungan sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuannya. Perlindungan dan pembelaan Annelies mengenai statusnya. Kutipan di atas menunjukkan terpenuhnya kebutuhan akan rasa aman, di mana kebutuhan tampak dari Minke merasakan keamanan, ketentraman, kepastian, kesesuaian dengan lingkungannya. Penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan keamanan dan perlindungan tokoh Minke terpenuhi dengan adanya perlindungan dari Nyai Ontosoro dan anaknya Annelies. Yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa cinta dan dimiliki. Setelah mendapatkan rasa aman, Minke bergerak untuk memenuhi kebutuhan akan rasa cinta dan dimiliki. Kebutuhan akan cinta dan dimiliki tokoh Minke terpenuhi karena Annelies pun memiliki perasaan yang sama. Berikut penggalan terpenuhinya kebutuhan akan cinta dan dimiliki oleh tokoh Minke.
Aku pelukkan tanganku pada pinggangnya dan kudengar nafasnya terengah-engah. Ya Allah, kau berikan darah tercantik di dunia ini padaku. Aku pun berdebar-debar. Sesuai dengan pendapat Maslow, kebutuhan rasa cinta dan dimiliki dapat diekspresikan dengan berbagai cara seperti persahabatan, percintaan, dan pergaulan. Kutipan di atas tadi merupakan ekspresi perasaan Mingke kepada Annelies. Yang keempat adalah ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan tokoh Mingke juga terpenuhi dari lingkungan. Hal ini ditampilkan dalam kutipan berikut. Rupanya berita undangan memang sudah menjalar seluruh kota. Orang memerlukan melihat diri menempuh jarak pendek antara gedung kebupatian dengan gedung asisten keresidenan. Wajah-wajah tak kukenal dalam pakaian Jawa yang necis tanpa alas kaki membungkuk memberi hormat, yang bertopi di atas belangkonnya memerlukan mengangkatnya. Kutipan di atas menunjukkan penghargaan dari orang lain yang diperoleh tokoh Mingke karena keberhasilannya menjadi penerjemah. Menurut Maslow, penghargaan dari orang lain hendaknya diperoleh berdasarkan penghargaan diri sendiri. Orang seharusnya memperoleh harga diri dari kemampuannya sendiri sehingga membuatnya tidak bergantung pada orang lain. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri adalah manusia tertinggi. Kebutuhan ini akan tercapai apabila kebutuhan-kebutuhan di bawahnya terpenuhi dan terpuaskan. Menurut Maslow, seseorang akan mampu mencapai kebutuhan ini apabila ia mampu melewati masa-masa sulit yang berasal dari diri sendiri maupun dari luar. Sekian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.